Camellia brasiliensis merupakan tanaman asli dari Brazil yang bernilai ekonomis tinggi, juga mempunyai peran penting pada perkembangan teknologi dan kehidupan. Tanaman dengan habitus pohon yang tumbuh tinggi dan memiliki batang cukup besar ini telah tersebar luas di tanah ibu pertiwi. Indonesia menyebutnya dengan nama pohon karet. Di Indonesia, pohon karet sendiri hanya dimanfaatkan getahnya saja untuk dijual, hingga menjadi mata pencaharian utama di beberapa daerah. Sejatinya banyak yang dapat dimanfaatkan dari tanaman satu ini. Salah satunya ialah bijinya. Pada saat musim kemarau, banyak biji karet yang berhamburan di sekitaran pepohonan. Di era 70-an, biji karet kerap dimainkan oleh anak-anak sebagai permainan tradisional. Padahal, potensi dari biji karet banyak sekali. Misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menjadi olahan makanan seperti kerupuk atau keripik biji karet, tempe biji karet, maupun berbagai olahan kue yang berbahan dasar ataupun dengan tambahan dari biji karet. Tidak hanya sampai pada pemanfaatan biji karetnya saja yang bisa diolah menjadi bahan makanan. Cangkang ataupun kulit dari biji karet pun juga bisa diolah atau dimanfaatkan kembali sebagai kerajinan tangan yang bisa diolah menjadi bermacam-macam bentuk kerajinan. Olahan makanan dan cemilan dari biji karet memiliki banyak manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi sesuai dengan angka kecukupan gizi, yakni mengandung protein serta kalsium yang tinggi. Sesuai penelitian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengonsumsi biji karet juga bermanfaat untuk sistem peredaran darah, kemudian mengurangi nyeri haid, serta meningkatkan kinerja saraf dan otak. Berikut ini langkah-langkah pembuatan olahan limbah biji karet sebagai cemilan yang kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan perekonomian dengan bahan ekonomis serta mendukung pelestarian lingkungan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang ingin digunakan untuk mengolah biji karet. Langkah pertama, pemecahan biji karet menggunakan ulekan ataupun dengan alat lainnya hingga isi biji karet terpisah dari cangkangnya. Selanjutnya, setelah semua biji karet terpisah dari cangkangnya, cuci semua biji sampai bersih. Lalu rebus biji karet sampai mendidih selama lebih kurang 2 jam, menyesuaikan beberapa banyak biji karet yang akan diolah. Jika biji karet yang akan diolah cukup banyak, maka diperlukan waktu yang lama pula untuk merebusnya. Setelah mendidih, rendam biji karet ke dalam air biasa, lalu belah biji menjadi 2 bagian. Kemudian buang bagian tengah biji karet yang berbentuk pipih hingga benar-benar bersih. Karena pada bagian tersebut terdapat kandungan hidrogen sianida atau HCN yang dapat menyebabkan keracunan. Langkah berikutnya, rendam biji karet selama lebih kurang 2 hari 2 malam dengan air yang mengalir, atau setiap per 30 menit sekali air rendaman biji karet diganti agar kandungan racun yang ada dalam biji karet benar-benar menghilang. Setelah biji karet direndam selama 2 hari 2 malam, kemudian angkat dan tiriskan. Lalu jemur biji karet di bawah terik sinar matahari hingga mengering. Terakhir, setelah biji karet dijemur hingga kering, kemudian goreng biji karet dalam wajan yang berisi minyak dengan api sedang. Angkat kemudian tiriskan biji karet, lalu beri bumbu sesuai selera. Aduk biji karet yang telah diberi bumbu hingga merata. Keripik biji karet siap untuk dimakan. Pemanfaatan biji karet masih jarang diketahui oleh orang banyak. Dengan demikian, video ini hadir sebagai informasi atau pengetahuan bahwa jika biji karet ternyata bisa dimanfaatkan, di mana yang tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih bersemangat untuk mengelola biji karet menjadi hal yang lebih bermanfaat, serta pastinya mempunyai nilai ekonomis, dan diharapkan hal ini dapat menjadi salah satu sarana yang menjadi
menjadikan masyarakat lebih kreatif serta inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, hingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.